Aisyah Fitri. Saya Eka Putri Rohima. Nama saya Kaila Arina Bilkis. NIM 2241001010023. NIM 224101010025. NIM 224101010007. Di sini saya akan menerangkan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Menurut Regina Audrey, karakter nilai Pancasila hendak berintegrasi menjadi guiding principle atau kaidah menuntun bagi generasi muda dalam menghamparkan jiwa kepandaiannya. Jika dilihat Pancasila sebagai sistem etika, masalah yang terjadi bagi bangsa Indonesia antara lain: yang pertama, banyaknya masalah penggelapan yang mewabah di negeri Indonesia sehingga bisa melunturkan sendi-sendi kehidupan warga negara. Yang kedua, masih terjadi aksi pelaku teror atau terorisme yang menggunakan simbol kepercayaan sehingga dapat menghambat semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, berbudaya, golongan, mengancam disintegrasi bangsa dan persatuan. Yang ketiga, masih banyaknya pelanggaran HAM dalam kehidupan bangsa. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok sosial masyarakat. Dan yang terakhir, ketidakadilan. Etika Pancasila ini sangat diharapkan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena tuntunan nilai-nilai moral yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Namun, jika dilihat masyarakat Indonesia perlu melakukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral pada kebiasaan sehari-hari agar tidak terjebak pada pandangan yang bersifat mitos. Contohnya, jika pejabat mendapatkan hadiah dalam bentuk apapun dari seseorang yang memerlukan bantuan jasa dari pejabat tersebut agar diperlancar urusannya. Dengan demikian, sama halnya dengan warga negara yang mendapatkan sesuatu dalam kedudukan politik dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman. Di antaranya, yang pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal-hal negatif. Alasan yang kokoh mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika yaitu pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu dilaksanakan dengan sema demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik. Namun, pemilu tersebut hanya dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Muslimin Indonesia. Selanjutnya, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila disimpan pada bentuk penataran P4. Yang kemudian pada zaman ini muncul konsep humanisme, yaitu manusia Indonesia seutuhnya untuk menjadi gambaran manusia yang berkarakter benar dan akhlak yang terpuji serasi dengan sila Pancasila. Maka, warga negara seutuhnya pada pandangan Orde Baru adalah masyarakat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara karakter monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk perseorangan dan bersosialisasi.